Alhamdulillahil malikil quddusis salam. Akramana bil imani wal islam. Wa akmala lana ad-dina wa atamma alaina al-in'am. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ma'budul haqqu ala ad-dawam. Dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil khalqi wal anam. Allahumma shalli wa sallim alaihi afdhala salatin wa azka salam. Wa ala alihi tayyibin al-a'lam. Wa ala ashabihi al-bararatil kiram. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Baina yadayka ya azizu ya alam. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang terus-menerus, nikmat-nikmat yang tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wal ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan, menundukkan bagi kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang tersembunyi, yang tidak nampak. Ya, jadi nikmat yang zahir, nikmat makan, minum, udara, kesehatan, waktu luang, keluarga, ya, istri, semuanya sehat, aman. Alhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar. Tetapi ada nikmat yang lebih agung, lebih besar daripada itu, yaitu nikmat batin. Nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat bisa beramal dengan amalan solih. Ini semua nikmat yang lebih patut dan lebih wajib untuk kita syukuri. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya lah. Keutamaan Allah itu ya Al-Qur'an ditafsirkan oleh para ulama. Rahmatnya, kasih sayangnya adalah sunnah. Ada yang menafsirkan secara umum. Semua nikmat agama, ya nikmat keagamaan, taufik, hidayah, waktu untuk beribadah, ya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu ya falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengannya. Mereka mensyukurinya. Ya, dzalika khairum mimma yajma'un. Yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan berupa harta dunia. Kenikmatan dunia apapun yang kita kumpulkan, yang kita rasakan, pasti nikmat agama ini, nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah SWT lebih besar daripada itu. Ya, di antara nikmat yang paling besar yang Allah SWT limpahkan kepada kita adalah nikmat iman. Nikmat akidah yang benar. Nikmat keyakinan di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita sebagai orang-orang beriman dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah ya yang paling agung dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Sekarang kita lihat, orang-orang beriman disuruh lagi beriman. Ya, kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'ak fa imma khairun tu'mar wa imma syarrun tunha anhu. Jika engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaranmu dengan baik. Fokus, perhatikan apa yang akan disampaikan setelah ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Hanya dua kemungkinan, dua pilihan. Apakah itu kebaikan yang kamu diperintah dengannya, atau kejelekan yang engkau
dilarang darinya. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Perhatikan, kalau ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kata para ulama, ada dua yang bisa kita ambil dari dua faidah diambil dari kata ya ayyuhalladzina amanu ketika dipanggil dengan wahai orang-orang yang beriman. Pertama, mengingatkan kita bahwa iman itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kita sebagian besar kita dilahirkan sebagai muslim. Ya, diajari, dididik di keluarga muslim. Sehingga kita kenal itu Islam, kenal iman. Ya, alhamdulillah. Tapi Islam itu bukan warisan. Iman itu bukan warisan. Tidak semua orang bisa mendapatkannya. Ya, itu semata-mata keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, paman beliau sendiri, keluarga dekat beliau tidak bisa mendapat hidayah Islam. Abu Thalib, Abu Lahab, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, istri dan anak beliau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut, istri beliau, tidak bisa diwariskan, hanya keutamaan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita syukuri. Ya. Bagaimana bentuk kesyukurannya? Syukuri dengan lakukan apa yang diperintahkan dan tinggalkan apa yang akan dilarang. Setelah ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, syukuri nikmat iman ini dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Yang akan disebutkan setelah ya ayyuhalladzina amanu. Faedah yang kedua, ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya, wahai orang-orang yang beriman. Ya, yang diberi nikmat iman, yang diberikan keimanan, lakukan keharusan dari keimanan tersebut, yaitu untuk melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, yang disebutkan setelahnya. Jadi agak berbeda. Yang pertama tadi sebagai bukti kesyukuran kita, lakukan perintah, tinggalkan larangan. Yang kedua, ketika mendengar ya ayyuhalladzina amanu, kita ya buktikan, ya kalau kalian betul-betul orang beriman, buktikan dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ayatnya, aminu, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, itu Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Orang beriman dituntut untuk beriman lagi. Diperintah untuk beriman. Supaya apa ini? Supaya mereka menjaga keimanannya, merawatnya, dan meningkatkan keimanan mereka. Ya, ditingkatkan. Diperhebat keimanannya. Ini yang disuruh kepada kita semua. Bagaimana keimanan itu sudah dimaklumi. Ya, i'tiqadun bil janan, dia adalah keyakinan di dalam hati. Ya, kita yakin dengan rukun iman yang 6. Ya, kita yakin dengan semua perkara ghaib yang Allah SWT kabarkan, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Secara umum, ya. I'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, dengan lidah. Ya, dalam bentuk bersyahadat. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Kemudian zikir-zikir, membaca Al-Qur'an, itu semua termasuk keimanan. Doa, berdakwah, mengajar, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian amalun bil jawarihi wal arkan, amal. Ya, dipraktekkan, direalisasikan, ditahqiq dengan amalan, dengan anggota tubuh. Itu keimanan. Jadi orang yang beriman, mengaku beriman, maka realisasikan 3 ini. Dia yakin dengan hatinya, dia ucapkan dengan lisannya, dan dia amalkan dalam kehidupannya. Ya. Ini keharusan dari keimanan. Jadi ketika kita dipanggil untuk beriman, ya, jaga keimanan tersebut dari semua yang membatalkan keimanan. Ya. Membatalkan keimanan dari kekafiran, kesyirikan, kemurtadan. Ya, yang mana ini kita tidak ketahui kecuali kita pelajari. Kita pelajari lawan-lawan dari keislaman yang bisa membatalkan keislaman kita, keimanan kita. Ya. Kita jaga, kita rawat, kita tumbuhkan. Ya. Dan Allah SWT menyebutkan hakikat keimanan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak ragu. Ya. Berarti betul-betul yakin. Ya, kepada Allah SWT, kepada Rasul-Nya,
dengan apa yang Allah turunkan, dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan tidak ragu sama sekali. Ya. Kemudian keimanan itu yazidu bitta'ah. Dia bisa bertambah dengan ketaatan, dan yang kusubil maksiyah, dia berkurang dengan kemaksiatan. Semakin taat seseorang kepada Allah SWT, makin meningkat keimanannya. Ya, makin banyak, makin hebat. Ya, kualitas keimanannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, maka keimanannya pun akan turun. Akan merendah, ya, akan lemah kualitas dari keimanannya tersebut. Allah SWT menyifati orang-orang beriman juga, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang jika mereka disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan bergetar hati mereka, takut hati mereka. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah keimanan mereka. Dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa bertambahnya keimanan dengan mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala kalau dia pahami ayat-ayat tersebut. Ya, ini juga tuntutan kepada kita untuk mempelajari Al-Qur'an, ya, tidak hanya mempelajari cara bacanya dengan tajwid yang benar, tapi juga mempelajari, mentadabburi makna dan isinya. Sehingga ketika mendengar ayat Al-Qur'an, kita paham maknanya, ya. Kita pun menjadi bertambah keimanan dengan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik. Nah, seorang mukmin itu ketika keimanannya meningkat, yang puncaknya dia akan merasakan halawatul iman, manisnya keimanan. Dia akan merasakan lezatnya, nikmatnya keimanan tersebut. Ya. Yang mana kata para ulama, bagaimana iman itu dirasakan nikmatnya, manisnya? Itu insyirahus sadar. Dadanya lapang. Ya. Hatinya tenang, bahagia ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa memikul beratnya ketaatan. Ya, dia bisa menanggung beratnya ketika melakukan ibadah dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan takdir-takdirnya, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat kembali kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, dan dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia lebih mendahulukan hal-hal tersebut dibanding apapun dari perkara dunia. Ini ketika seorang telah merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Ya, jadi dadanya tenang, dia merasakan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan di dalam melakukan ketaatan. Ya, bersabar ketika mendapatkan musibah, bersyukur ketika mendapat nikmat. Ini semua hasil dari keimanan, hasil dari meningkatnya keimanan. Dia rasakan kenikmatan tersebut. Ya. Dan di ini sebagaimana Rasulullah SAW, beliau berkata kepada Bilal bin Rabah, muadzin beliau, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Yaitu salat adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu, ya, yang dengannya kita beristirahat. Ya, orang beristirahat kan orang bersenang-senang. Setelah melalui kesibukan-kesibukan, dia pun merasakan ketenangan dengan salat. Ya, jadi salat ibadah itu bukan lagi terasa beban, tetapi keperluan, kebutuhan kita kepada Allah SWT. Ketika saat itulah kita membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung lagi hubungan kita dengan Allah. Ya, kita merasakan kenikmatannya ketika salat. Ini Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal seperti itu. Dan dalam hadis Mughirah radhiyallahu anhu beliau mengucapkan, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Telah dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Penyejuk mata itu kebahagiaan, kesenangan di dalam salat. Jadi beliau berbahagia ketika salat. Tidak ada beban sama sekali ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada hadis. Ya, bagaimana seorang bisa mencapai kenikmatan dan manisnya iman tersebut. Ya, mungkin pembahasan ini sudah biasa kita dengar. Hadisnya mungkin sudah banyak dari kita yang hafal. Tapi tidak masalah, kita ulang, kita murojaah,
Mudah-mudahan dengannya Allah SWT menjadikan kita, ya, menjadi sebab bisa lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang jika seseorang, ya, yang jika 3 perkara ini ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan kelezatan iman, nikmatnya iman tadi. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidaklah mencintai seorang pun kecuali cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Dan dia benci, dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran. Ba'da, ya, kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, ya. Jadi dengan 3 perkara ini Rasulullah SAW menyebutkan dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Bagaimana melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita, ya, pelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mengetahui kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, ya, yang melahirkan kecintaan kepadanya. Kita tahu Allah yang Al-Alim, maha mengetahui. Allah As-Sami, Al-Basir, Al-Ali, Al-Azim. Ya. Kita pun semakin bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memiliki nama-nama dan sifat yang mulia. Ini garis besarnya. Kita cinta kepada Allah ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ilmu akidah. Belajar akidah asma wa sifat, ya, belajar akidah yang lain, ya, akidah tauhid, ya, rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, maka seorang muslim semakin tambah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus tidak pernah berhenti bahkan sebelum kita ada. Kepada kedua orang tua kita. Ya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua kita. Ya. Sehingga, ya, dengan perantara mereka kita ada. Nikmat sampai sekarang, sampai detik ini terus-menerus Allah SWT berikan kepada kita. Nah, ketika mengingat nikmat ini, kita pun semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah SWT yang menolak, menghilangkan bahaya dari kita. Ya, kita saja kepada sesama manusia, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya, walaupun hanya sedikit, kita pasti kan ada rasa kecintaan, ada rasa senang kepadanya. Ya, ketika dia menolong kita dari bahaya, ya, membantu kita, kita akan rasa cinta kepada dia. Bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Tadi perbandingannya, seluruh nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, dari dulu sampai sekarang. Ya. Semua nikmat datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ini untuk melahirkan kembali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia salah satu rukun, ya, pondasi dari ibadah. Cinta, ketika melaksanakan ibadah, lahirkan cinta ini. Ya, hadirkan rasa cinta dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa roja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut akan azab-azabnya. Ya. Kemudian cinta kepada Rasulnya. Beliau menjadi perantara, ya, antara Allah Subhanahu wa taala dengan kita, menyampaikan risalah. Ya. Beliau menunaikan amanah yang dibebankan kepada beliau, menasihati umat ini dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang sebenar-benarnya. Beliau qudwah hasanah kita, panutan, ya, dan tuntunan, ya, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Di antara sifat beliau yang Allah SWT sebutkan, bagaimana beliau sangat cintanya kepada umat beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang terasa berat apa yang memberatkan kalian,
yang beliau merasakan berat, kesulitan, apa yang menyulitkan kalian. Beliau merasa berat dengan penderitaan yang kalian rasakan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW sampai merasakan kesulitan yang kita rasakan. Ya, harisun alaikum, beliau sangat bersemangat untuk kebaikan kalian, supaya kalian mendapatkan kebaikan di dunia di akhirat. Bagaimana dakwah beliau? Ya, bagaimana kehidupan beliau dengan para sahabatnya? Bahkan kepada kita yang saat itu belum ada. Ya, beliau sangat bersemangat supaya umat Islam ini ya mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat dengan dakwah beliau, ya, dengan kelembutan beliau. Bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang yang beriman, beliau itu rauf, ya, pengasih, rahim, penyayang. Mirip saja, kasih sayang, pemurah, ya, luar biasa kasih sayang beliau kepada orang-orang yang beriman. Ya, adakah orang di antara kita, keluarga kita sendiri, ayah kita, ibu kita, suami kita, istri kita, anak kita, yang seperti ini sifatnya kepada kita? Ya, mungkin ada, tapi tidak sehebat Rasulullah SAW. Keluarga kita saja, ya, pasti kita cintai, pasti kita senangi. Bagaimana lagi dengan Rasulullah SAW dengan sifat beliau yang sangat luar biasa ini? Ya, dan kecintaan kepada beliau merupakan tanda kesempurnaannya iman. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian, maksudnya tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, dan manusia seluruhnya. Ya, jadi harus Rasulullah SAW yang paling dicintai. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang beliau, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama untuk dicintai, untuk didahulukan, untuk diagungkan daripada diri-diri mereka sendiri. Ya, Nabi itu lebih utama, ya, atas orang-orang yang beriman dibanding diri-diri mereka sendiri. Maksudnya beliau lebih dicintai, lebih didahulukan, lebih diutamakan, lebih diagungkan, ya, dibanding diri-diri mereka sendiri. Itu hak Rasulullah SAW untuk kita cintai, melebihi cinta kita kepada siapapun. Dalam sebuah riwayat, ya, dari Abdullah bin Hisham, ketika kata beliau, Rasulullah SAW bersama kami, dan beliau memegang tangan Abu Bakar, tangan Umar radhiyallahu anhu, tangan Umar, dan Umar mengatakan, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Betul-betul ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada apapun juga kecuali diriku sendiri, kata Umar radhiyallahu anhu. Melihat bagaimana Umar radhiyallahu anhu, ya, orang terbaik kedua di umat ini setelah Abu Bakar, ya, dengan keimanan beliau yang sangat luar biasa, ya, perjuangan beliau mengucapkan seperti ini. Kata Rasulullah SAW, walladzi nafsi biyadi ya Umar, la, ya, demi Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku berada di tangannya, tidak ya Umar. Ya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku ini lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar pun mengatakan, ya, jika, ya, sekarang, ya, engkau la anta ahabbu ilayya min nafsi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Rasulullah SAW pun, al-ana ya Umar, sekaranglah wahai Umar. Sekarang baru keimanan tersebut menjadi sempurna, ketika Rasulullah SAW lebih dicintai dibanding dirinya sendiri. Ya, bagaimana cinta kepada Allah dan Rasulnya itu? Yaitu dengan, ya, mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lainnya, dibandingkan perkara dunia, dibandingkan perintah siapapun, dibandingkan, ya, gaji, dibandingkan, ya, perkara dunia yang akan kita dapatkan, kita lebih dahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang disebut para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ada syaratnya. Ya, buktikan cinta tersebut dengan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya, ikutilah Rasulullah SAW, taati perintah beliau. Ya, untuk bertauhid, untuk menyempurnakan tauhid dengan amalan-amalan soleh. Ikuti beliau dengan meninggalkan apa yang beliau larang, meninggalkan kesyirikan, kekafiran, dan semua dosa yang menjadi pengantar kepada kekafiran. Dosa-dosa yang bisa mengantarkan kepada kekafiran, mengurangi keimanan. Maka
Ya, taati Rasulullah SAW. Ya, tinggalkan larangan beliau. Itu bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka yuhibbukumullah, balasannya adalah kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kalau seorang sudah Allah SWT cintai, Allah SWT akan bela. Allah akan rahmati, sayangi di dunia dan di akhirat. Ya, Allah berikan keutamaan, ya, berbagai kenikmatan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya, jadi kita kalau mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya harus lebih ya mendahulukan apapun ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan yang lain. Dan kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita meneladani beliau ya di dalam seluruh aspek hidup beliau, dalam ibadah beliau, dalam akidah beliau, dalam muamalah beliau, dan ini tidak ada caranya kecuali dengan cara belajar, menuntut ilmu agama, mempelajari Al-Quran yang beliau bawa, mempelajari sunnah-sunnah beliau, ya, membaca sirah kehidupan beliau. Ini semua akan semakin ya menumbuhkan cinta kita kepada beliau dan semakin ya semangat kita untuk mentaati, ya, menjunjung tinggi perintah-perintah beliau dan meninggalkan apa yang beliau larang. Ya. Dan di antara bentuk cinta kepada Allah ya adalah dia rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya. Karena sungguhnya siapa saja mencintai sesuatu, maka dia pasti cinta juga untuk bertemu dengannya. Ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cinta kepada Allah, dia ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu doa Rasulullah SAW, as'alukan nadar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya. Ya Allah, aku meminta kepadamu untuk bisa melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Jadi baca doa ini ya untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir yang disyariatkan sangat banyak. Ya, kalau kita isi kehidupan kita dengan zikir ini saja, Masya Allah, ketaatan luar biasa kita isi dalam keseharian kita. Dari bangun tidur sudah ada zikirnya. Ya. Kemudian berwudu ada zikirnya. Pergi sholat ada zikirnya. Ya, keluar rumah ada zikirnya. Masuk masjid ada zikirnya. Di dalam sholat ada zikirnya. Setelah sholat ada zikir setelah sholat. Ada zikir pagi. Ya. Ada bangun lagi sholat duha misalnya. Ya. Berzikir lagi di dalam sholat. Ya. Ada zikir-zikir mutlak. Ya. Membaca seperti sabda Rasulullah SAW. Subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Ya. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Keutamaan dan pahalanya luar biasa. Kata beliau juga, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa hamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, tapi berat timbangannya, ya, berat di timbangan, berat di timbangan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Yaitu kalimat subhanallahil azim, subhanallahi wa hamdih. Segala puji ya, Maha suci Allah SWT dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang Maha agung. Ini diucapkan secara mutlak, kapanpun, dimanapun. Kecuali tempat-tempat yang kita tidak disyariatkan, tidak dibolehkan ya. Seperti dalam kamar mandi. Ya. Ucapkan ini, luar biasa keutamaannya. Itu salah satu orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ciri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utamanya adalah Al-Qur'an. Zikir yang paling utama adalah Al-Qur'an. Luar biasa. Al-Quran kita baca tidak akan menghabiskan waktu kita, tetapi waktu kita malah akan menjadi berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pekerjaan yang lain akan ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita banyak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca pesannya ya dengan Al-Qur'an. Ya. Kemudian di antara bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cemburu, ya. Merasa tidak senang ketika apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan itu dilanggar. Ya, ketika orang lain melakukan maksiat, melakukan dosa, orang lain yang melakukan, kita tidak senang. Kita tidak suka. Ya. Kita cemburu, ya, ketika orang melakukan sesuatu yang haram. Ini juga tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW.
Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Ini asalnya bagi orang yang memiliki kekuatan, kewenangan, ya. Fa lam yastati' fa bilisanih, jika dia tidak mampu merubah dengan tangannya, dengan kekuatannya, maka dengan ucapannya, lisannya, dia dakwahi, dia amar ma'ruf nahi munkar. Fa lam yastati', jika dia tidak mampu, fa biqalbihi, maka dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan mengingkari dengan hati saja itu adalah keimanan yang paling lemah. Ya. Masih ada imannya, tapi lemah kalau dia tidak bisa mengingkari dengan yang lain. Ya. Jadi kita merasa cemburu, tidak suka ketika ada orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah tanda keimanan, tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidaklah mencintai seorang pun kecuali cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ini? Dia cintanya karena keimanannya, karena keislamannya, karena ketaatannya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut cinta al-hubbu fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cintai seseorang karena keislamannya, karena keimanannya. Ya, bukan hanya karena sekedar sama satu suku, satu kampung, satu daerah, satu komunitas, satu perusahaan, satu yayasan, ya, satu pondok misalnya. Tapi betul-betul cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat orang itu kepada Allah, dia semakin besar cintanya kepadanya. Ya. Dan orang yang paling berhak kita cintai ini adalah seperti ini adalah ya Nabi Muhammad SAW, para nabi yang lain, para sahabat Rasulullah SAW, ya karena mereka orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, paling besar keimanannya. Para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh, ya orang yang berilmu, kita cintai mereka karena keimanannya, karena keilmuannya. Ya, cinta inilah yang akan awet dari dunia sampai ke akhirat. Tidak akan hilang, tidak akan sama sekali dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin." Orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, pada hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang itu asalnya di dunia saling mencintai. Ya, suami, istri, anak, orang tua, karib kerabat, semuanya saling mencintai. Tapi hari itu semuanya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, jadi karena mereka karena mereka di dunia bertakwa, sama-sama bertakwa, cinta mereka dibangun dari ketakwaan, cinta mereka ini masih akan tetap sampai ke akhirat. Masih tetap akan mencintai, saling mencintai karena ketakwaan mereka. Ya. Dan juga ya, seorang dipisahkan. Seorang itu ya lahir rasa tidak suka lagi kepada saudaranya. Itu disebabkan kurangnya ketakwaan. Ya, dengan terjatuhnya salah satu darinya ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ma yufarraq, ya, ma tawadda isnani. Ya, tidaklah ada dua orang yang saling mencintai. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Fayufarraqu bainahuma, kemudian dipisahkan antara keduanya, illa bidambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah mereka dipisahkan, mereka tidak lagi saling mencintai kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Ya. Karena ada dosa, ada penyimpangan, ada kesesatan, ada kemaksiatan dari salah satunya, maka akan lahir nufroh. Kita merasa tidak suka lagi kepada saudara kita. Ya. Bahkan ya, ini dosanya ya, apakah terkait dengan dosanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu, yang dia sembunyi-sembunyi. Kita tidak tahu dosanya, tapi tiba-tiba kita merasa sudah ada jarak dengan dia. Tidak lagi terlalu cinta seperti dulu. Padahal kita tidak tahu dosanya. Yang penting ketika ada terjadi dosa di antara keduanya, ya bisa dipisahkan. Apalagi kalau dosanya langsung sama kita. Dia mendolimi kita, dia mengambil hak kita. Ya, terlebih terasa langsung. Ya, jadi karena adanya dosa dan kemaksiatan, ini kan mengurangi ketakwaan, sehingga mereka pun akan terpisah. Apakah terpisahnya sedikit demi sedikit atau mutlak? Ya, terpisah sehingga tidak saling menyenangi lagi. Ya. Jadi intinya tetap semua orang saling menjaga ketakwaannya. Suami istri, ya, tetap dijaga ketakwaannya, jangan sampai melakukan kemaksiatan sendiri maupun ya
dilihat, diketahui oleh orang lain. Sama, apalagi nih suami istri ya. Ya. Dihilangkan rasa cinta di antara mereka, makin berkurang karena salah satunya bisa melakukan dosa dan kemaksiatan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang keutamaannya apa? Keutamaan seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai siapapun, cintanya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kecintanya itu karena ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis ya, Abdullah bin Amr, dari Sofwan bin Asal ya. Beliau berkata, datang seorang Arabi yang suaranya itu keras. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Ada seseorang yang mencintai suatu kaum, tetapi dia belum menyusul mereka. Maksudnya dia tidak bersama mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Seorang itu akan bersama orang yang dia cintai. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Dan Rasulullah SAW tidak menjawab. Saya tidak tahu. Tidak menjawab seperti itu. Tapi beliau balas pertanyaannya dengan pertanyaan lagi yang lebih bermanfaat untuk si penanya ini. Ya. Kata beliau, ma'a'datta laha. Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Jadi, tentang kapan terjadinya, itu kita disembunyikan. Kita tidak tahu kapan terjadinya. Hanya Allah SWT yang maha tahu tentang kejadian kapan hari kiamat. Tapi yang lebih penting dari itu adalah apa? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut. Maka orang ini mengatakan, ma'a'atulaha min kathiri saumin wala sholatin wala sodakoh. Saya tidaklah mempersiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat tersebut dengan banyaknya puasa, solat dan sodakoh. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi aku cinta kepada Allah SWT dan Rasulnya. Ya, luar biasa. Jadi cinta ini ibadah hati. Ya, kita sudah seperti tadi, kita munculkan rasa cinta kepada Allah, munculkan cinta kepada Rasulullah, kita buktikan dengan amalan, dengan ketaatan. Ya, di sini dibilang saya tidak siapkan banyak solat, banyak puasa, banyak sedekah, tapi berarti dia tetap solat lima waktu, tetap melakukan ketaatan, tetap berpuasa, tetap bersedekah, tapi tidak banyak. Intinya dia tetap taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Dia sudah buktikan. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai. Ya, keutamaannya berarti engkau akan bersama yang engkau cintai. Siapa kita cintai tadi? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita akan bersama Allah Subhanahu wa taala. Akan bersama Rasulullah SAW. Ya, di surganya. Kalau bersama Rasulullah berarti masuk surga ya. Jadi walaupun tidak banyak amal ibadahnya, tetapi rasa cinta ini dia tumbuhkan terus. Ya, dia tingkatkan terus cinta kepada Allah. Kapanpun ada ketaatan, saya usahakan untuk lakukan. Kapanpun ada ajakan kepada kemaksiatan, saya usahakan terus untuk saya tinggalkan, untuk tidak lakukan. Ya, karena bukti ini yang modal saya sebagai bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, luar biasa ya. Ya. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ini bukti cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Dari kalangan para nabi, ya, orang-orang siddiqin, orang-orang yang membenarkan, ya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, dan as-solihin, orang-orang yang solih. Dan mereka adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping. Ya. Jadi kita semua, walaupun bukan nabi, ya jelas, bukan sahabat Rasulullah SAW, tapi kita semua memiliki dengan kesempatan yang sama untuk bersama mereka. Ya, dengan taat kepada Allah SWT dan Rasulnya sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tentang hadis tadi yang hadis Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fafarihna farhan syadida." Maka kami pun gembira, bahagia dan kebahagiaan yang luar biasa. Dalam lafaz lain kata beliau, ya, "Ma farihna bi syai'in farhana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Kami tidak pernah bergembira dengan kegembiraan yang lebih daripada kegembiraan kami dengan sabda Rasulullah SAW ini, engkau bersama orang yang engkau cintai.
dengan siapa yang kau cintai? Kata beliau, maka kami pun mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, walaupun kami tidak bisa beramal dengan seperti amalan mereka. Ya, tidak sehebat amalan mereka. Tapi dengan cinta kita kepada mereka, kita pun bisa mendapatkan keutamaan ya bersama mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ay yakraha ya'uda fil kufri, dan dia benci untuk kembali kepada kekafiran. Ya. Apakah dia memang sebelumnya kafir, Allah berhidayah, beri nikmat dengan Islam, atau dari kecil, ya dari lahir sudah Islam, orang tuanya Muslim, dia tidak mau menjadi kafir, dia tidak mau ya melakukan perkara-perkara yang membatalkan keislamannya, dia benci sekali, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api, ya, untuk diazab dengan dunia, di dunia dengan api, ya, dia tidak mau, seperti itu dia, ya didorong, ditolak, dilemparkan ke dalam api, dia tidak mau. Jadi seperti itu pula kebenciannya kepada kekafiran, ya. Kesyirikan, kemurtadan, kemunafikan, semua jenis-jenis ya yang membuat pelakunya keluar dari Islam. Di antara doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kekafiran. Ini menunjukkan bencinya kita, tidak sukanya kita kepada kekafiran, kita memohon perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari kekafiran. Dalam lafaz yang lain, hadis yang lain, minasyirki wal kufri, ya, wan nifaqi, dari kesyirikan, kekafiran, kemunafikan. Ya, ada doa khusus, ya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya, beliau adalah ya nabi yang menghancurkan berhala dengan tangan beliau sendiri. Bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai berdoa kepada Allah SWT untuk jauhkan dari kesyirikan. Bagaimana lagi dengan kita? Tidak ada yang merasa aman daripada kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, beliau tidak merasa aman, takut beliau kepada kesyirikan. Ya, jangan sampai kita merasa ada yang merasa aman dari kesyirikan. Ya, banyak doa-doa yang mirip seperti ini ya. Ya, kemudian di antara bentuk ya benci pada kekafiran adalah benci kepada pengantar kekafiran, yaitu kesyirikan, maksiat, dosa dan maksiat. Kata para ulama, ya, maksiat itu baridul kufur. Maksiat itu adalah kotak posnya ya kekafiran. Kenapa? Karena dia bisa mengantarkan kepada kekafiran. Seseorang melakukan dosa dan kemaksiatan terus-menerus, ya, akan dititikkan di hatinya titik hitam. Ya, sampai akhirnya tertutup hatinya dan tidak bisa lagi masuk cahaya hidayah. Ya, cahaya ilmu, orang menasihati tidak masuk lagi. Ya, naudzubillah, sampai akhirnya bisa menjadi ya kekafiran. Dan di antara balasan dari sebuah dosa yang tidak disadari ya adalah dosa berikutnya. Dia melakukan dosa ya, kemaksiatan, akhirnya apa? Mengantar dosa kepada dosa berikutnya. Dia tidak pahami bahwa dosa yang berikutnya itu adalah balasan dari dosa sebelumnya. Ya, tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah SWT palingkan hati mereka. Ya, makin palingkan hati mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka terdapat penyakit dan maka Allah SWT tambah ya penyakit kepada mereka. Naudzubillah. Ya, ini jangan ada sama sekali kita peremehan terhadap dosa dan kemaksiatan. Ya, ini kita sendiri ya walaupun misalnya terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, ya, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bertobat. Ya, jangan putus asa. Ya, jangan merasa kita selalu banyak dosa, Allah ya tidak memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bertobat. Jangan. Kita tetap ya bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ajal menjemput. Ya. Kemudian di antara bentuk ini, benci kepada kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, sebagaimana tadi kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, di situ adanya al-wala. Al-wala, kita cinta kita kepada apa yang Allah SWT cintai. Orang-orang beriman, orang-orang berilmu, orang-orang soleh. Dan kita benci juga al-bara, ya, berlepas diri dari kemaksiatan dan orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Berarti benci kepada kekafiran dan pelaku kekafiran, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Benci kepada pelaku kemaksiatan, dosa. Ya, walaupun beda bencinya. Kalau orang musyrik, orang kafir benci mutlak, secara mutlak.
Ya, benci secara mutlak. Ya, walaupun yang agak berbeda cinta tabiat ya. Ini tadi cinta ibadah. Kalau ada cinta tabiat, seorang cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, cinta kepada orang tuanya, yang mereka ternyata ada yang masih non-muslim, masih kafir. Kalau cinta tabiat itu tidak masalah. Ya masih ada cinta tabiat. Tapi kita tidak boleh mentaati mereka di dalam kekafirannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kedua orang tua ya. Kalau kedua orang tersebut memaksamu untuk melakukan kesyirikan, mensyirikatkan aku kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan engkau ikuti, jangan engkau taati. Ya. Ini cinta ya cinta kepada orang kafir. Ya. Walaupun itu cinta kita bukan karena kekafirannya. Misalnya pemain bola, ya, artis. Cinta kita ya senang saja, ya, karena senang. Tapi yang lebih ya karena kita jadi fansnya, ya, beli semua pernak-perniknya, ya, penuhi kamar dengan posternya. Apa-apa semua perilakunya diikuti. Nah, walaupun dia asalnya ngikut perkara dunianya, ya, tapi itu juga perkara maksiat ya pada sebagiannya. Walaupun bola misalnya boleh, tapi karena cinta kita, karena dia orang kafir, maka itu juga terlarang. Menjadi tidak dibolehkan juga. Ya. Lebih banyak lebih banyak ya para sahabat, para ulama yang seharusnya kita idolakan, kita cintai, kita fans kepada mereka, ngefans ke mereka ya. Jadi ini kita benci kepada kekafiran dan pelakunya, kepada kemaksiatan dan pelakunya. Kalau kemaksiatan selama pelaku tersebut belum kafir, belum keluar dari Islam, ya orang-orang awam misalnya di sekitar kita, ya kita tidak suka kepada mereka sesuai dengan kadar kemaksiatannya, kadar dosanya. Tetapi asal keimanan, ketika mereka masih Islam, masih beriman, kita tetap ada, ya, mereka masih memiliki hak kepada kita untuk kita cintai, untuk kita bantu. Ya, karena mereka masih beriman. Di situ kita hubbu fillahnya masih ada. Kita hubbu fillah, cinta kepada mereka karena Allah, karena mereka masih beriman, tapi kita tidak suka dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya. Karena itu ada syariat amar ma'ruf nahi mungkar, ada syariat dakwah kepada mereka supaya kita sama-sama dengan mereka. Kita ajak mereka supaya kita sama-sama beruntung, supaya kita sama-sama masuk surga, supaya sama-sama terhindar dari neraka. Ya. Baik. Jadi ini di antara hal ya yang seharusnya kita wujudkan. Kita bersungguh-sungguh berupaya untuk mewujudkannya, merealisasikannya sehingga dengannya kita merasakan manisnya keimanan. Ya. Apa tadi? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lebih daripada cinta kepada apapun. Kepada siapapun. Didahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan apapun. Kemudian tidak ada yang mencintai seseorang, siapapun, kecuali cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena kesukuan, bukan karena hanya sekedar keluarga, ya. Tapi cinta kita karena ketakwaannya, karena keimanannya, karena keislamannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia benci kepada kekafiran, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan dalam api, ya. Dia sangat membenci, sangat takut kepada kekafiran. Nah, ini juga kita dituntut untuk belajar nawakid, ya, pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keislaman keimanan, ya, supaya kita terhindar darinya. Yang semuanya ini kembali ke cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semuanya ini kembalinya ke cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat dahsyat, sangat hebat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cinta kepada Allah itu buktikan dengan seperti taati Allah, taat kepada Rasulnya. Dengan mencintai apa-apa yang Allah cintai dan membenci apa-apa yang Allah benci. Kekafiran dan semua pengantar kekafiran itu Allah benci, kita juga benci. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu ya? Wah, lewat 11 menit. Nampaknya tidak kedengaran adzan di tempat lain. Ya. Nah, sepertinya kita untuk materi akhiri saja sampai di sini. Tapi mungkin ada yang mau bertanya setelah adzan ya. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita masuk sholat. Ya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan kesalahan datang dari syaitan. Astagfirullahaladzim li wa lakum.
Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ya tutup.